Selamat datang Sobat Oplet. Putaran kelima Liga Voli Korea berlanjut dengan Red Spark berhasil menang atas Hyundai Hillstead dengan skor 3-1. Perjuangan Red Spark pun kembali diuji di mana mereka akan menghadapi tim mantan kapten mereka Lee So-young yaitu IBK Altos di pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan sebelumnya IBK Altos sendiri mengalami kekalahan telak 3-0 dari GS Chalters. Dan pertandingan sebelumnya pun mengalami kekalahan dari Hyundai Hillstead yang baru saja dikalahkan oleh Red Sparks. Bagaimana kans dari percikan merah dalam pertandingan nanti? Yuk kita bahas peluang dari kedua tim. Red Spark masih mengandalkan Megawati dan Bukilik sebagai penambang poin. Tambahan Pyo Sung Ju muncul apabila dua senjata ganda tersebut berhasil dibaca oleh lawan dan untuk memberikan ketenangan sebagai salah satu pemain veteran. Dua middle blocker juga seringkali diaktifkan untuk mencetak poin apabila penyerang kiri dan kanan sedang turun konsentrasinya. Serangan yang ditujukan kepada middle blocker ini ada dengan catatan resip yang didapatkan oleh para pemain bertahan berhasil mulus sampai kepada setter. Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk Red Spark sampai pada hari ini. Dalam hal serangan, Megawati masih menduduki peringkat ketiga top skor sementara dan Bukilik di peringkat keempat sampai berita ini diturunkan. Di antara seluruh kontestan liga, hanya Red Spark yang memiliki dua pemain di peringkat 5 besar top skor sementara. Mega juga hampir mendominasi seluruh kategori serangan dengan catatan sebagai berikut. Nomor 1 di tingkat keberhasilan serangan, nomor 1 di tingkat keberhasilan open spike, nomor 1 di tingkat keberhasilan serangan perbedaan waktu, nomor 1 di tingkat keberhasilan serangan belakang, dan nomor 2 tingkat keberhasilan pembukaan cepat. Dari keberhasilan tersebut alhasil membuat Red Spark secara tim pun masih mendominasi dengan mencatat nomor 1 dalam tingkat keberhasilan serangan, tingkat keberhasilan serangan perbedaan waktu dan tingkat keberhasilan serangan terbuka. Dalam hal blok Red Spark menduduki peringkat kedua di bawah Pink Spider, yang mendapat kejutan musim ini dengan pemain Eropa quarternya yang berhasil dari Selandia Baru. Penampilan middle blocker pada pertandingan terakhir terlihat menurun dengan hanya catatan 4 blok berhasil. Patut ditunggu kebangkitan dari para middle blocker yaitu Park En-jin dan Jung Ho-young pada pertandingan nanti. Dari segi resip dan dik masih menjadi kelemahan Red Spark sampai musim ini berlanjut. Hal yang menyebabkan masih menjadi faktor naik turunnya performa di tengah pertandingan. Hal yang kadang memberatkan tim sendiri dan membuat tim kehilangan poin berharga. Dapat dilihat di klasemen bahwa posisi Red Spark di bawah Hyundai padahal kemenangan mereka lebih banyak. Error dari para penyerang juga kadang menjadi naik turunnya performa dari Red Spark di pertandingan. Kebanyakan dari segi servis dari kedua pemain andalan tim yaitu Megawati dan Bukilik. Hal ini mungkin ada instruksi dari tim pelatih untuk mengirim servis kuat ke tim lawan, sehingga kadang terjadi error pada prosesnya. Dari segi IBK Altos sebagai lawan mereka sebenarnya memiliki skuad yang kompak dan stabil. Hal ini dapat diperlihat di putaran pertama dan kedua di mana mereka masih menempati posisi ketiga klasemen sementara. Bahkan saat itu pelatih IBK yaitu Kim Ho-chol mengatakan mereka telah menciptakan sistem 3 besar bersama dengan Pink Spider dan Hyundai. Waktu berjalan dan bangkitnya para kontestan lain dan menurunnya kinerja para pemain lokal Korea ditambah cederanya setter andalan mereka dari Tiongkok menyebabkan IBK hanya mendapatkan 1 kemenangan dari 9 pertandingan terakhir. Dari segi serangan IBK masih mengandalkan Victoria yang menempati posisi kedua top scorer sementara. Adapun tambahan amunisi dari pemain lokalnya adalah pemain bernomor punggung 11 yaitu Yoo Seo-yang. Pemain ini tadinya bernomor punggung 1 dan terpaksa mengalah untuk menyerahkan nomor punggungnya kepada mantan kapten Red Spark yaitu Lee So-young yang juga menjadi salah satu pemain termahal di liga. Hanya yang patut disayangkan adalah ketika IBK Altos jor-joran dengan mendatangkan pemain lokal mahal tetapi kinerjanya belum menjanjikan. Hal ini juga menjadi perhatian media Korea dan perbincangan para fans lokal terkait gaji dan performa pemain-pemain tersebut. Lee So-young yang diharapkan untuk menjadi pencetak poin hanya mencetak 3 poin di pertandingan terakhirnya melawan GS Chalters. Hal yang berbeda dialami Pyo Sung Ju yang menjadi korban dari kedatangan pemain tersebut, di mana dia berhasil mencetak 11 poin dan menjadi MP6 di pertandingan terakhir. Hal tersebut menyebabkan serangan di sisi kiri IBK Altos menjadi kurang maksimal sehingga penyerangan hanya diarahkan kepada Victoria yang dapat menyebabkan kelelahan untuk sang pemain tersebut. Ditambah jadwal liga yang padat sehingga faktor fisik dapat menyebabkan sulitnya IBK Altos
untuk bangkit kembali. Dari segi middle blocker mereka mendapatkan Lee Jua dari Pink Spider. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa performa Lee Jua sendiri belum sebaik ketika di tim sebelumnya. Masih teringat bahwa di Pink Spider Lee Jua sangat sulit ditembus oleh Mega maupun Gia. Hal ini semakin membuat performa IBK Altos semakin menurun yang dapat terlihat di klasemen, di mana kesenjangan poin dengan Red Spark semakin membesar. Jadi bagaimana prediksi dari pertandingan nanti? Laga akan berjalan di kandang Red Spark sehingga tuan rumah memiliki peluang lebih baik dalam pertandingan nanti. Hanya naik turunnya penampilan para pemain Red Spark dalam satu pertandingan membuat pertandingan akan sulit diduga, dan mungkin akan ada kebangkitan para pemain lokal IBK Altos yang dapat memberikan ancaman. Prediksi untuk pertandingan nanti sendiri pun akan dimenangkan oleh Red Sparks dengan skor sebesar 3-0, mungkin 3-1 karena Red Sparks seringkali hilang konsentrasi di tengah pertandingan. Bagaimana menurut Sobat Oplet?